Nah, Ibu harap kalian semua sehat-sehat ya. Nah, perkenalkan dulu nama Ibu Sardesa Ginting atau Ibu SBG di sekolah kita ya. Ibu bawakan pelajaran fisika. Nah, selama pandemi ini kita harus belajarnya dari rumah ya. Oke, jadi di video pembelajaran kita kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang dinamika rotasi. Nah, untuk materi berikutnya nanti mungkin Pak AGS kembali yang menyampaikan atau Pak SKL yang menyampaikan. Oke ya? Ya, materi pertama kita tadi bilang itu tentang dinamika rotasi ya. Kita lihat dulu rotasi pada benda tegar. Di sini pada benda tegar pertama kita perhatikan momen gaya atau torsi ya. Torsi itu di sini dinyatakan bahwa hasil kali antara gaya dan jarak titik tersebut terhadap gaya. Atau bisa dirumuskan tau sama dengan F dikali R. Kita misalkan pada sebuah penggaris ya. Di sini ini sebuah penggaris. Jadi ketika Ibu berikan gaya terhadap penggarisnya, misalkan ini dari spidol, nah menyebabkan penggaris ini mengalami perputaran. Jadi di sini titik O sebagai porosnya, gaya yang Ibu berikan tadi arahnya ke bawah, itu F. Terus jaraknya R itu dari titik poros terhadap gaya yang Ibu berikan, ya. Nah, apabila gaya tersebut membentuk sudut terhadap benda, ini dia membentuk sudut. Tadi ini kan dia sudutnya 90 derajat. Sekarang kalau yang ini dia kurang dari 90 derajat. Kita perhatikan di sini. F itu harus kita proyeksikan terhadap sumbu Y. Jadi ini masih ingat ya pelajaran kelas 10 vektor. Ketika kita proyeksikan terhadap sumbu Y, maka di sini dapat FY sama dengan F sin theta ya. Jadi apabila membentuk sudut bisa kita buat di sini persamaannya bahwa tau itu sama dengan R dikali F-nya tadi itu adalah F kali sin theta. Ini ya. Dengan keterangannya di sini F itu adalah gaya satunya Newton, R itu lengan atau jarak dari gaya terhadap poros satunya centimeter, dan tau itu momen gaya satunya Newton meter ya. Kita perhatikan contohnya. Dari gambar di bawah, jika 4 buah gaya bekerja pada batang ABC, tentukan besar momen gaya total apabila porosnya di titik B. Ini dia gayanya, kita perhatikan. Jadi di sini ada catatannya bahwa tau itu tadi kan besaran vektor. Pasti ingat ya, besaran vektor itu memiliki nilai dan memiliki arah ya. Jadi di sini tau itu memiliki arah yang positif jika searah jarum jam perputaran gayanya. Apabila dia negatif jika berlawanan arah jarum jam. Kita perhatikan di sini. Oleh F1 tadi poros di titik B ya. Oleh F1 begitu didorong ke atas, maka nanti perputaran bendanya itu searah jarum jam, kan gini? Ya, searah jarum jam. Tadi katanya jika searah jarum jam itu positif, ya, berarti ini positif. Sekarang yang F2. F2 di sini mendorong ke bawah. Berarti dia ini mendorongnya berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti ini jadi negatif ya. Tau 2 negatif. Tau oleh F3 di sini karena dia tepat di poros, berarti dia tidak memiliki jarak. Kalau tidak memiliki jarak berarti otomatis tadi itu tau sama dengan F kali R. Karena R-nya 0 berarti tau-nya juga 0. Nggak usah kita tuliskan. Sekarang yang untuk C. Bagian C di titik C itu gaya oleh F4. Begitu diputar, maka ini arah perputarannya. Berarti dia di sini adalah searahan jarum jam. Berarti dia di sini positif juga, ya. Nah, sedangkan di gaya oleh FC di sini gaya oleh F4, berarti dia harus diproyeksikan terhadap sumbu Y sama seperti yang tadi ya. Berarti di sini dia F4 itu FY sama dengan F4 kali R4 dikali sin theta.
Itu nanti sini gayanya ya. Maka kita perhatikan di sini tadi yang ditanya adalah momen gaya total. Kita lihat dulu satu-satu momen gayanya. Momen gaya oleh F1 tadi, tau 1 sama dengan F1 kali R1, di mana F1-nya di sini adalah 3 Newton ya. F1-nya 3 Newton, R-nya jarak dari F1 ke poros itu 3 meter. Jadi di sini 3 kali 3 9 Newton meter. Tau 2 di sini F2 dikali R2. F2 di sini adalah 2 Newton. Jarak dari F2 ke poros itu 1 meter. Ya, maka di sini hasilnya 2 Newton meter. Terus di sini tau 4 F4 R4 sin theta sama dengan F4 di sini adalah 3 Newton, R4-nya 3 meter, terus sin theta, theta-nya di sini 30 derajat ya. Maka di sini 3 kali 3 sin 30 derajat. Sin 30 berapa? Ya, setengah ya. Berarti di sini 3 kali 3 9 kali setengah itu 4,5. Maka di sini total itu berarti kita jumlahkan. Maka ingat di sini tadi ya, tau 1 tadi positif, tau 2 tadi negatif, tau 4 itu positif. Maka di sini jadi tau satunya tadi 9 kurang 2 ditambah dengan 4 tadi ya. Tau 4 tadi 4,5. Maka di sini 7 tambah 4,5 sama dengan 11,5 Newton meter. Ya, total. Ini dia positif, berarti di sini dia perputarannya searah jarum jam. Mengerti ya? Ya. Materi berikutnya sekarang tentang momen inersia ya, atau dilambangkan sebagai I. Di sini pengertian momen inersia itu besaran fisis yang menyatakan kelembangan benda untuk melakukan gerak rotasi. Artinya, semakin besar momen inersia suatu benda, maka semakin sukar benda tersebut untuk berotasi. Ya, sini kita perhatikan momen inersia pada partikel itu dirumuskan I sama dengan M kali R kuadrat. Ya, M kali R kuadrat. M itu massa bendanya dan R itu adalah jarak ke poros. Ya, jarak perputarannya. Apabila dia untuk sejumlah partikel yang terpisah, itu berarti ditotalkan sigma I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 ya. Ini untuk sejumlah partikel. Apabila dia untuk benda tegar homogen yang terdiri dari elemen massa yang kecil berjarak R dari poros, ini rumusnya I sama dengan integral R kuadrat dikali dm ya. M di sini massa. Atau massa itu, masih ingat ya di pelajaran kelas 10, massa itu adalah rho dikali dengan V, volume. Maka di sini I sama dengan integral rho dikali R kuadrat dikali dV. Nah, untuk keterangannya tadi I itu masih sama, momen inersia satuannya kilogram meter kuadrat, M itu massa satuannya kilogram, R itu jarak benda ke poros satuannya meter, dan V itu volume satuannya meter kubik. Sedangkan untuk ini tadi, benda tegar homogen ini, untuk momen inersianya bisa kalian perhatikan di tabel 1.1 halaman 9 di buku paket ya, atau bisa juga itu disalin ke catatannya biar lebih lengkap catatannya ya. Kita perhatikan contoh. Contoh di sini evaluasi bab 1 nomor 4. Perhatikan bukunya. 3 buah titik materi atau partikel dihubungkan dengan batang ringan atau massanya diabaikan seperti ditunjukkan pada gambar momen inersia. Seperti pada gambar ya. Ditanya tentukan momen inersia sistem partikel ini dengan poros di titik A ya. Ini dia gambarnya. Jadi di sini kita bisa tentukan bahwa I1 kita misalkan 0,5 kg itu sebagai M1 ya. Jadi I1 sama dengan M1 dikali R1 kuadrat. Tadi R itu jarak dari benda ke poros ya, maka di sini M1-nya 0,5, terus R1-nya itu adalah dari sini ke titik A
1 meter ya. Maka 0,5 kali 1 tetap 0,5 sama I2 kita ambil M2 adalah 1 dan R2 berarti 100 dikurang 60 atau 40 cm atau 0,4. Dan untuk I3 di sini jaraknya adalah 100 cm. Maka di sini sama dengan 1 meter, M3-nya adalah 0,8. Maka di sini 0,8 kg meter kuadrat. Maka untuk I total dari gambar ini, I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Masukkan angkanya tadi 0,5 tambah 0,4 tambah 0,8. Berarti totalnya di sini berapa? Ya, 1,7 kg meter kuadrat. Ngerti ya sampai pada sini ya? Selanjutnya tentang momentum sudut atau dilambangkan sebagai L besar ya. Di sini pengertian momentum sudut hasil kali antara momen inersia dengan kecepatan sudut ya. Di sini dirumuskan L sama dengan I dikali dengan omega ya. Masih ingat pelajaran kelas 10 tentang gerak melingkar ya. Di gerak melingkar itu besar dari kecepatan sudut adalah kecepatan linear dibagi dengan R jari-jarinya. Di sini ya, kita perhatikan di sini keterangannya. L itu momentum sudut, satuannya kilogram meter kuadrat per sekon. Dan I tadi momen inersia, V itu kecepatan linear, satuannya meter per sekon. Omega itu adalah kecepatan sudut ya, satuannya radian per sekon. Dan R jarak partikel ke poros, satuannya adalah meter. Kita perhatikan contohnya. Contohnya ada di buku kalian, evaluasi bab 1 nomor 5 ya, biar berganda ini. Sebuah silinder pejal berjari-jari 20 cm, ini berarti R, dan bermasa 2 kg, ini adalah M. Berputar dengan kecepatan sudut tetap sebesar 10 radian per sekon, ini adalah omega. Besar momentum sudut silinder ini adalah ya. Jadi ingat tadi tentang momen inersia, sudah ada tadi di bukunya bahwa pada silinder pejal momen inersianya itu rumusnya adalah setengah mr kuadrat. Maka di sini momentum sudut yang ditanya tadi L itu sama dengan setengah kali mr kuadrat, ini tadi sebagai I, dikali dengan omega ya. Maka di sini L sama dengan setengah dikali masanya tadi 2, terus jari-jarinya tadi di sini 20 cm atau 0,2 meter ya, dikuadratkan dikali omeganya tadi 10. Berarti ini bisa kita coret ya. Maka tinggal 0,04 dikali 10 atau sama dengan 0,4 kilogram meter kuadrat per sekon. Ngerti ya? Ya, materi berikutnya masih ada ya, masih semangat ya, tinggal dikit lagi ya. Hubungan momentum sudut dengan momen gaya ya. Jadi saat benda mengalami resultan gaya, maka berlaku di sini persamaannya F sama dengan dP per dt. Masih ingat momentum linear di kelas 10? Ingat ya, P sama dengan M dikali V ya. Maka di sini bisa kita buat F sama dengan D kali M kali V per dt. Dan V itu adalah kecepatan linear. Kecepatan linear rumusnya apa? Omega kali R ya. Maka di sini F sama dengan D kali M kali R kali omega per dt. Dan kedua ruas kita kalikan dengan R. Maka di sini F kali R sama dengan D dikali M, R-nya jadi kuadrat kali omega per dt ya. Maka di sini F kali R itu adalah tau yang tadi ya. Terus M kali R kuadrat itu adalah momen inersia. Maka tau sama dengan D kali I kali omega per dt. Atau sebelumnya tadi bahwa momentum linear itu adalah I kali omega. Maka di sini momentum sudut Mas Ibu ya. Jadi di sini
Tau sama dengan D kali L per dt ya. Ini hubungan dari momentum sudut dengan momen gaya ya. Berikutnya itu tentang hukum kekekalan momentum sudut. Jadi bunyinya di sini pada gerak translasi jika sigma f sama dengan 0, maka besarnya momentum linear system tetap atau kekal ya. Maka di sini L awal sama dengan L akhir ya. Maka di sini L tadi I kali omega sama dengan I aksen kali omega aksen, dengan keterangan L itu momentum sudut awal dan L aksen itu momentum sudut akhir ya. Kita lanjut ke contoh. Contohnya di sini perhatikan bukunya evaluasi bab 1 nomor 6 ya. Sebuah cakram yang memiliki momen inersia I berputar dengan kecepatan sudut omega. Cakram kedua kemudian dijatuhkan tepat di atas cakram pertama sehingga keduanya berputar bersama-sama. Jika kecepatan sudut bersamanya adalah omega per 3, ini berarti momen inersia cakram kedua adalah ya. Diketahui tadi bahwa I1 sama dengan I, omega 1 sama dengan omega ya. Dengan I akhir berarti sudah 2 tadi di situ cakramnya, berarti I1 tambah I2. Omega akhir ini tadi sudah diketahui omega per 3. Maka kita masukkan ke persamaannya L sama dengan L aksen. Maka I1 omega 1 sama dengan I1 tambah I2 kali omega per 3 ya. Maka di sini jadi I kali omega sama dengan, kalikan ke dalam, maka di sini I dikali omega per 3 tambah I2 kali omega per 3 ya. Maka di sini omega boleh tercoret karena ada di kedua ruas. Maka di sini tinggal I dikurang karena ini pindahkan ke kiri, maka dia jadi tanda kurang. Kurang I per 3 sama dengan ini tadi tinggal I2 per 3 ya. Maka di sini samakan penyebutnya sama-sama 3, berarti sini dia jadi 3 kurang 1 atau 2I per 3 sama dengan sisi kanannya tadi I2 per 3. Karena ada I haven't seen the